Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita mata kuliah pengantar bisnis dan keuangan. Ya, saat ini kita masuk ke sesi ke-9. Kita akan membahas tentang manajemen operasi ya. Manajemen operasi ini merupakan bagian dari manajemen fungsional ya. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya. Hadis ini dari Aisyah, Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Nah, kaitan hadis ini dengan pembahasan kita adalah kalau kita berbicara mengenai manajemen operasi, maka kita berbicara mengenai kegiatan teknis ya, kegiatan teknis dari sebuah bisnis. Kegiatan teknis yang terdiri dari beberapa proses dan kegiatan teknis tersebut atau aktivitas tersebut atau pekerjaan tersebut harus dilakukan secara profesional gitu ya. Ya, supaya hasilnya juga memuaskan. Kurang lebih demikian. Nah, ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Untuk pertemuan ke-9 kita akan diskusi mengenai manajemen operasi. Tujuan pembelajaran dan materi. Peserta didik memiliki pemahaman tentang bagaimana mengelola operasional bisnis, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Adapun materi pembahasan kita ya, ada 6 saja ya. Pertama ada pengantar, kedua ruang lingkup, ketiga nanti kita akan diskusi mengenai manajemen rantai pasok, manajemen rantai nilai, manajemen proyek, dan terakhir kita akan diskusi mengenai manajemen mutu. Kita masuk ke pengantar ya. Ini kita masih berbicara mengenai manajemen. Manajemen adalah the art of getting things done through other people in the way we want it ya. Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, manajemen juga bisa didefinisikan sebagai sebuah siklus aktivitas dalam melakukan POAC ya. P. Planning, membuat perencanaan. O. Organizing, mengatur strategi yang akan dijalankan. Alokasi sumber daya, rencana teknis. C. Actuating, melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Dan D. Controlling, C ya, C controlling, melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil pencapaian kinerja. Nah, ini adalah kurang lebih sebuah siklus aktivitas dari proses manajemen ya. Kalau untuk di manajemen operasi mungkin lebih ke actuating ya, lebih ke actuating karena lebih berbicara mengenai aktivitas kerja atau teknis pekerjaan. Kemudian ini struktur organisasi ya, ada struktur organisasi lini dan juga ada organisasi fungsional. Nah, sementara untuk operasional merupakan salah satu fungsi dari organisasi ya. Nah, kalau organisasi lini kita lebih kepada rantai komando, sementara kalau functional organization dia lebih kepada fungsi dari masing-masing bagian. Nah, dan biasanya di setiap fungsi juga terdapat level seperti manajer dan staf pemasaran ya. Contoh di sini ada manajer SDM, kemudian ada staf SDM dan seterusnya gitu ya. Baik, kita masuk ke manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan suatu pengelolaan dari aktivitas produksi ataupun pembuatan produk baik barang, jasa maupun kombinasi keduanya melalui proses transformasi input menjadi output. Ya. Manajemen operasi memiliki lingkup yang cukup luas, terutama terkait internal perusahaan dalam proses produksi barang dan penyediaan layanan jasa. Nah, jadi kita bicara teknis ya, teknis proses aktivitas dari awalnya input diproses kemudian menjadi output
Jadi kalau dalam bidang manufaktur tentu ini merupakan sebuah proses yang cukup krusial ya, bagaimana dia mengubah dari bahan mentah diproses kemudian menjadi barang jadi yang kemudian dijual kepada customer. Demikian juga dalam hal perusahaan jasa, itu bagaimana perusahaan jasa ini bisa memberikan pelayanan jasa kepada customernya. Ya tentu juga ada proses-proses tertentu ya yang harus dijalankan. Manajemen operasi, pengelolaan proses operasional mencakup beberapa hal, yaitu pertama ya tentu dia akan ruang lingkupnya pertama tentang proses, bagaimana proses kerja dapat berjalan efektif dan efisien ya. Proses A, B, C, kemudian lanjut lagi ke D, E, F dan seterusnya. Yang kedua dia akan mencakup atau dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu mencakup kapasitas, berapa besar kapasitas produksi ataupun kapasitas dari pelayanan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Misalnya suatu mesin, kapasitas produksi berapa sih sehari? Oh ternyata satu mesin ini bisa memproduksi sekitar 100 output, contohnya gitu ya. Ataupun pelayanan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Misal kalau kita hitung produktivitas teller di bank itu kira-kira untuk jam kerja sekitar 8 jam, berapa sih nasabah yang bisa dia layani gitu ya. Itu masuk dalam kapasitas. Yang ketiga adalah masalah persediaan. Bagaimana mengelola persediaan yang efektif, nah, dalam kurung memenuhi target produksi dan efisien, meminimalkan persediaan. Nah, jadi persediaan itu bahan mentah, inventory ya. Dalam manufaktur, inventory itu harus dikelola secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti mampu memenuhi target produksi, dan di lain sisi dia juga harus efisien ya. Tidak ada persediaan yang tersisa gitu ya, karena persediaan itu atau inventory kalau dia tersisa dia akan berdampak pada adanya biaya-biaya lain ya, seperti biaya gudang untuk penyimpanan ya. Belum lagi kalau misalnya inventory-nya itu masanya sedikit ya, maksudnya sudah expire gitu misalnya, expire cepat, nah itu kan tentu juga menjadi biaya tambahan lagi. Yang keempat terkait tenaga kerja, yaitu berkoordinasi dengan manajemen sumber daya manusia dalam penyediaan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, kompensasi, dan juga aspek K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah ini juga masuk ruang lingkup dari manajemen operasi. Yang terakhir itu terkait kualitas. Ya kalau kita bicara kualitas tentu kita bicara mutu dari produk yang dihasilkan ya. Produk yang dihasilkan ini harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya dimensinya sekitar 55 mm contohnya ya. Harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi ruang lingkup dari manajemen operasi kurang lebih ya ada 5 hal ini. Yang pertama dia mengelola tentang proses. Yang kedua dia juga harus memperhatikan kapasitas. Yang ketiga terkait dengan persediaan. Yang keempat terkait tenaga kerja. Dan yang kelima bagaimana manajemen operasi ini atau hasil produksi yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan. Nah, ruang lingkup manajemen operasi tersebut dapat kita petakan ya. Kita membuat peta menggunakan kerangka SIPOC. Nah, SIPOC, SIPOC. SIPOC itu adalah singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, SIPOC ini adalah diagram sederhana yang memberikan gambaran umum secara high level ya untuk memahami elemen-elemen kunci sebuah proses bisnis. Nah, jadi kalau kita bicara proses itu ada high level, ada low level. Nah, kalau secara umum dia high level, misalnya ya tadi ya, supplier, input, proses, output, customer. Nah ini bisa diturunkan lagi, terutama di poin proses ini tentu ada banyak ya proses, misalnya penerimaan barang mentah, kemudian ada juga lagi QC dari bahan mentah misalnya dan seterusnya. Jadi ada high level dan juga ada low level. Low level tentu lebih detail sifatnya. Nah, supplier ini merupakan penyedia input untuk mendukung proses ya. Ini bisa saja orang ataupun sistem ataupun perusahaan. Ya, jadi orang yang atau pihak yang
memberikan input kepada perusahaan. Yang kedua, input merupakan material, manusia, metode, dan mesin atau 4M ya. Faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk jalannya suatu proses. Jadi material misalnya bahan mentah, manusia misalnya operatornya, metodenya misalnya caranya ya, teknisnya, misalnya bagaimana merakit PCB gitu ya, tangan kiri seperti apa, tangan kanan seperti apa ya. Dan juga ada mesin ya, mesinnya ya mesin ya. Yang ketiga ada proses, merupakan kumpulan aktivitas baik yang bernilai tambah maupun tidak bernilai tambah untuk mengelola input menjadi output yang akan disampaikan kepada customer. Nah, ini proses ya, ini detailnya, teknisnya seperti apa. Yang keempat ada output ya, merupakan produk atau jasa yang diinginkan oleh customer. Dan terakhir adalah customer, merupakan pihak yang menggunakan output dari proses. Nah, manfaat dalam mengidentifikasikan proses dengan menggunakan diagram Saipok ya adalah pertama, kita bisa menentukan batas lingkup proses ya karena dari supplier siapa, input siapa, proses itu terbatas gitu ya, sehingga mudah untuk dievaluasi gitu. Yang kedua, mengidentifikasikan output dan gapnya dengan persyaratan customer. Nah, ini output dan customer kita bisa identifikasi ya. Yang ketiga, mengidentifikasi stakeholder proyek. Nah, jadi siapa aja sih yang pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek atau dalam sebuah proses produksi gitu ya. Yang keempat, menghindari detail proses berlebihan. Ya, detail itu bagus, tapi kalau terlalu detail juga tidak bagus ya, karena yang pasti akan butuh waktu yang lebih lama sehingga tidak efisien ya. Saipok ini kita bisa membatasi apa-apa saja yang perlu kita kerjakan atau apa-apa saja yang kita perbaiki ya, sehingga proses atau operasi dari perusahaan itu atau bisnis itu bisa lebih efisien. Yang kelima, membantu perencanaan dan sasaran pengukuran. Nah, jadi perencanaan supplier siapa, inputnya apa saja, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa, dan customer seperti apa. Nah, jadi ini merupakan alat bantu ya untuk kita memetakan operasional bisnis kita gitu ya. Namanya Saipok ya, supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, ini contohnya kalau kita coba membuat pemetaan proses ya untuk misalnya manufaktur handphone contohnya. Dari sisi supplier tentu kita ada perusahaan pemasok barang mentah ya, atau input, pemasok input. Inputnya itu material bahan mentah. Contohnya LCD ya, baterai, PCB ya. PCB itu yang papan itu yang di disolder. Kameranya, casingnya, dan lain-lain ya. Nah, ini mungkin kalau secara manufaktur handphone ini adalah bahan mentah gitu ya, raw materialnya. Kemudian di proses juga kita bisa pecah lagi ya. Ada proses perakitan atau assembly, proses pengujian, testing atau QC, dan juga ada proses pengapakan atau packing. Outputnya smartphone ya. Customernya distributor ataupun langsung ke end user ya, atau penggunanya. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh Saipok untuk pelayanan jasa pembiayaan KPR Bank Syariah. Ya, contohnya untuk proses bisnis pembiayaan KPR Bank Syariah. Siapa suppliernya? Suppliernya adalah developer properti ya, tentu perusahaan properti ya. Inputnya adalah bangunan rumah yang telah selesai dan siap dijual. Ya. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya bisa kita breakdown lagi ke beberapa detail proses ya. Pertama ada pengajuan pembiayaan calon debitur. Ini jadi debitur mengajukan aplikasi. Yang kedua ada analisis kelayakan. Ini tentu proses bank syariah. Bagaimana dia bisa menilai kemauan dan kemampuan dari calon nasabah. Yang ketiga ada keputusan komite pembiayaan. Nah, ini keputusan ini hasilnya adalah apakah diterima, disetujui atau ditolak gitu ya. Jadi ada pengajuan KPR, kemudian disurvei, dianalisis kemauan dan kemampuannya dari si nasabah, kemudian ada keputusan komite pembiayaan. Oke, disetujui karena menurut komite baik dari sisi kemauan maupun dari sisi kemampuan cukup baik gitu ya.
atau ditolak, misalnya secara gaji tidak mencukupi, contoh seperti itu ya, akhirnya ditolak. Outputnya apa? Outputnya pencairan pembiayaan. Ini tentu kalau disetujui ya, ada outputnya. Customernya, developer menerima pencairan pembiayaan dan nasabah menerima fasilitas pembiayaan. Nah, ini customernya. Nah, sebagai catatan ya, SIPOC dapat dipecah kembali menjadi beberapa proses yang lebih detail. Itu juga ada SIPOC-nya juga. Contohnya misal gini, pengajuan pembiayaan calon debitur. Nah, ini mungkin suppliernya developer properti ya. Inputnya bangunan, prosesi pengajuan pembiayaan calon debitur. Outputnya apa? Outputnya adalah aplikasi diterima gitu ya. Nah, customer dari pembiayaan ini adalah tim survei atau account officer dari bank syariah tersebut. Nah, jadi dari pengajuan, customer dari proses pengajuan ini adalah account officer gitu ya. Nah, di proses ini analisis kelayakan, maka suppliernya adalah nasabah, inputnya adalah aplikasi gitu ya. Prosesnya analisis kelayakan, outputnya hasil survei. Customer siapa? Customer adalah komite pembiayaan gitu ya. Jadi dipecah lagi ke dalam beberapa SIPOC. Jadi di sini ada SIPOC-nya, di sini juga ada SIPOC-nya, di sini juga ada SIPOC-nya gitu ya. Nah, jadi SIPOC ini dapat dipecah kembali menjadi beberapa proses yang lebih detail. Contohnya, customer dari proses survei pembiayaan adalah komite pembiayaan yang memutuskan apakah pengajuan pembiayaan calon nasabah dapat disetujui atau tidak. Nah, ini tadi ya. Di sini ada SIPOC, di sini ada SIPOC, di sini juga ada SIPOC. Di sini customer dari analisis kelayakan adalah komite. Supplier dari komite adalah supplier dari keputusan pembiayaan ini adalah AO ya, account officer gitu ya. Ini kita masuk ke materi manajemen rantai pasok ya, atau supply chain ya, bahasa Inggrisnya supply chain atau rantai pasok. Adalah serangkaian aktivitas dalam pola produksi sejak dari bahan mentah hingga barang atau jasa dinikmati oleh pelanggan terakhir ya, end user ya. Manajemen rantai pasok atau supply chain management dapat digambarkan sebagai berikut ya, ini kurang lebih sama ya dengan SIPOC tadi. Ada pemasok ya, ada supplier, ada bahan mentahnya atau inputnya, ada proses produksi, kemudian barang jadi atau setengah jadi ya, atau outputnya ini ada distribusi, kemudian juga ada sampai dia menjadi sampai dia bisa dinikmati oleh pengguna atau end user. Jadi kita petakan proses-proses bisnis atau aktivitas produksinya. Pemasoknya siapa saja ya, ada beberapa, mungkin ada beberapa ya, banyak. Raw materialnya apa saja juga banyak, proses seperti apa juga ini banyak ya. Dan di barang jadi atau setengah jadi, dan distribusi dan pemasaran dan pengguna end user. Nah, ini kita petakan untuk sama tadi ya, kita bagaimana kita bisa mengidentifikasi proses apa saja sih yang kita jalankan, dan bisa juga digunakan untuk mengevaluasi apakah ada proses yang kurang efektif atau kurang efisien. Kemudian kita masuk ke manajemen rantai nilai. Manajemen rantai nilai atau value chain adalah cara untuk mengevaluasi rangkaian aktivitas perusahaan yang menciptakan value atau nilai. Ya, ini lebih abstrak ya. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga pelanggan bersedia membayarnya dalam jumlah tertentu. Analisis rantai nilai dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas mana saja yang harus dipertahankan atau justru harus diperbaiki. Ya, berdasarkan apa parameternya? Parameternya adalah nilai tambah. Apakah aktivitas tersebut memberikan nilai tambah atau tidak? Kalau tidak, tentu harus diperbaiki. Nah, dalam pemetaan value chain ini atau rantai nilai, proses operasional dibagi ya menjadi dua, ada primary dan ada support. Itu proses bisnis yang utama dan proses bisnis yang pendukung. Nah, ini contohnya nih. Ini primary-nya tentu di bagian operasi ya. Ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, ada service juga. Supportnya ini ada firm infrastructure ya, human resource management, teknologi development, ada procurement juga ya. Ini supportnya. Nah, ujung-ujungnya adalah margin ya atau profit gitu ya. Jadi value chain ini digunakan untuk memetakan proses sama ya. Tadi kalau kita bicara rantai pasok juga proses, SIPOC juga proses.
Rantai chain, value chain ini kita digunakan untuk memetakan proses mana sih yang perlu diperbaiki sih gitu ya, untuk mengevaluasi proses yang sudah kita jalankan, apakah dia memberikan nilai tambah atau belum ya. Kalau belum ya tentu kita harus perbaiki agar setiap proses memberikan nilai tambah bagi perusahaan ataupun bagi customer gitu ya. Ini kita masuk ke manajemen project. Nah, kalau kita bicara proyek itu kita harus bedakan ya antara proyek, program, dan tugas gitu ya. Nah, kalau program merupakan suatu kegiatan yang multidisiplin yang berorientasi pada tujuan yang dirancang oleh berbagai macam tugas dengan hasil yang telah ditentukan untuk dicapai pada kurun waktu tertentu dan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, jadi program ini merupakan gedeannya program itu. Di bawah program ada namanya project. Proyek meliputi tugas-tugas tertentu yang dirancang secara khusus dengan hasil dan waktu yang telah ditentukan. Jadi ada standar hasilnya, kualitasnya seperti apa, waktunya juga ada ya, ada deadline-nya. Jadi proyek meliputi tugas-tugas tertentu yang dirancang secara khusus dengan hasil dan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dengan keterbatasan sumber daya. Proyek serupa dengan program tetapi lingkupnya lebih kecil atau merupakan bagian dari program. Jadi dia lebih kecil ya. Jadi satu program ada beberapa proyek. Kemudian kita turunkan lagi ada kegiatan atau tugas ya. Merupakan urutan pekerjaan terendah yang dapat diketahui dan diurutkan pada tingkatan proyek. Jadi ada program gedeannya. Satu program ada beberapa proyek. Satu proyek ada beberapa kegiatan atau tugas gitu ya. Contohnya seperti ini, misalnya perusahaan memiliki program transformasi digital. Nah, terkait dengan program ini dibuatlah beberapa proyek. Proyek pertama terkait dengan apps ya, apps di handphone. Proyek kedua terkait dengan website. Proyek yang ketiga terkait dengan reporting. Nah, tasnya ini kebetulan sama ya, tasnya kurang lebih ya. Dibagi lagi nih untuk proyek apps itu ada apa saja sih aktivitasnya atau tugasnya. Ada desain ya, merancang sistemnya seperti apa, UI UX-nya seperti apa ya, user interface dan UI experience seperti apa, tampilannya seperti apa, tombolnya apa aja dan seterusnya gitu ya. Kemudian setelah didesain, didevelop ya, dibuat baik itu front end maupun back end-nya, developernya ya, ataupun full stack developer ya, dua-duanya, back end dan front end. Setelah di-develop, kemudian di testing ya, diuji coba sesuai dengan desain atau tidak. Nah, jadi ini nyambung ya, didesain dulu, kemudian dibuat projectnya atau programnya, apps-nya dibuat, di testing. Kalau masih kurang, berarti di develop lagi, balik lagi ke develop, terus gitu ya sampai dia selesai testing, kemudian masuk ke deployment. Kemudian juga sama yang website, didesain dulu, di develop, kemudian di testing dan terakhir deployment. Demikian juga reporting ya, sama, kurang lebih sama ya, tapi mungkin detailnya lebih berbeda ya. Nah, kalau di dalam misalnya kalau kita bicara aplikasi, software aplikasi ini kita bisa informasi tambahan ya, kita bisa pakai metode waterfall atau air terjun. Ada juga kita bisa pakai metode agile ya. Agile kalau agile dia lebih dipecah lagi ke beberapa bagian lagi. Kelebihannya adalah agile dia bisa lebih cepat ya, karena kalau kita misalnya bicara apps ini kita ada beberapa halaman ya, kita apps misalnya kita pengen pertama ada pendaftaran atau pertama login dulu, kedua mungkin ada form aplikasi untuk calon customer ya, kemudian juga ada misalnya kita contoh bicara apps untuk KPR gitu ya. Pertama ada form aplikasi, kedua ada simulasi kredit, ketiga ada upload dokumen persyaratan ya, mungkin keempat ada untuk survei, kemudian yang kelima ada analisis dari komite pembiayaan. Misalnya ada 5, kita mau bikin 5 modul ya, 5 modul dari apps tersebut. Nah, kalau kita bicara waterfall maka 5 ini harus selesai dulu. Kalau kita bicara agile, kita bisa satu persatu mana yang lebih penting ya. Misalnya pertama login harus jadi dulu, ya udah login dulu deh, dan form aplikasi misalnya, atau simulasi kredit pertama yang kita buat. Nanti yang kedua kita masuk ke form aplikasi. Jadi pertama kita harapannya untuk
untuk login dan from aplikasi login dan simulasi kredit ini bisa launching dengan cepat gitu ya, bisa di launching dengan cepat. Nanti setelah nasabah tahu, nasabah dari simulasi kredit, seiring dengan waktu itu dibangun yang namanya from aplikasi. Jadi ketika nasabah sudah tahu simulasi kreditnya, dia bisa mau bikin aplikasi, dia bisa langsung dia melalui app tersebut gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi ada waterfall, ada juga agile gitu ya. Nah, kalau kita bicara tahapan project, itu tentu ada dua ya, ada perencanaan dan ada pelaksanaan. Perencanaan pertama menganalisis gagasan dari project, terutama cost and benefit, mengembangkan gagasan dalam beberapa alternatif konsep, mengevaluasi kelayakan gagasan atau konsep dari semua aspek, menentukan konsep alternatif yang paling efektif dan efisien, mengkalkulasi kebutuhan sumber daya dan menyusun perakiraan biaya, membuat target dan lini masa atau timeline, yang terakhir menyusun organisasi pelaksana. Nah, itu ya. Jadi project itu harus memberikan benefit ya atau keuntungan. Makanya pertama ini yang perlu dilakukan, yang paling penting ya, menganalisis gagasan dari project, terutama cost and benefit ya. Ketika tadi kita bicara project misalnya apps ya, terkait dengan program transformasi digital, kita ada project apps ya. Nah, kita harus bisa mengevaluasi tuh, menganalisis untuk membuat apps tersebut. Pertama, cost and benefitnya apa? Tentu pertama benefit ya, benefit dari apps tersebut apa, baik untuk internal maupun untuk eksternal atau customer terutama ya. Apa sih kelebihan apps tersebut untuk customer? Oh, ternyata dengan apps itu customer bisa lebih mudah untuk mengajukan aplikasi ya. Dia bisa lebih mudah untuk melihat simulasi kredit misalnya. Oke, benefitnya udah jelas, udah clear. Tentu nih sangat memberikan manfaat bagi internal maupun dari sisi customer. Nah, kemudian biayanya berapa gitu ya? Biayanya berapa? Costnya berapa? Nah, kalau costnya cukup mahal, nah itu juga harus dianalisis ya. Jangan kemahalan juga, jangan kemurahan juga. Karena kalau kemurahan takutnya tidak berkualitas, kalau kemahalan takutnya biayanya membengkak ya. Jadi makanya di proses awal ini perlu menganalisis gagasan dari project, terutama cost and benefit. Nah, selanjutnya setelah oke, baru dilihat alternatif. Ada beberapa alternatif, misalnya apps-nya ada maunya begini, maunya begitu, maunya begini, begitu ya. Tadi pertama misalnya kita bagi 5 menjadi alternatif konsep, ada 5. Pertama ada login, kedua ada simulasi kredit, ketiga ada from aplikasi, keempat ada tools untuk survei, yang kelima ada komite pembiayaan. Nah, contoh seperti itu. Dimana dievaluasi lagi setiap gagasan atau konsepnya, kemudian yang konsep alternatif yang paling efektif dan efisien. Contohnya misalnya apps-nya itu, untuk kita buat apps, kita mau di Android aja atau juga di iOS atau di Apple gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari pangsa pasar, sepertinya lebih banyak calon nasabah itu yang menggunakan Android, sehingga kita cukup membangun apps Android base aja gitu ya. Jadi kita tidak membangun apps untuk Apple atau iOS. Jadi kalau nasabah nyari apps kita, itu harus nyari di Google Play, tidak ada di iOS ya. Kemudian baru setelah oke, baru dibuat sumber dayanya berapa, kira-kira biayanya berapa, kemudian targetnya kapan ya, deadline-nya kapan, dan menyusun organisasi ya. Project manager siapa, nanti di bawahnya ada siapa, kira ada bagian apa, misalnya stream developer siapa, stream IT-nya siapa, stream terkait dengan tenaga kerja ya, atau PIS-nya siapa, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini tahap perencanaan. Nah, project itu harus dibuat perencanaan yang sebaik-baiknya ya. Jangan sampai ketika sudah jadi ternyata benefitnya tidak ada, atau ketika sudah jadi, kita sudah buat apps, kita udah keluar biaya, kita udah keluar waktu, tenaga, dan pikiran, ternyata tidak digunakan gitu ya. Itu kan mubazir gitu ya. Sayang kalau udah jadi tapi tidak digunakan ya. Karena kita udah keluar duit, kita pengennya juga dari duit yang kita keluarkan itu harus ada balik dong, harus balik ya, dan menjadi profit bagi perusahaan. Kemudian setelah perencanaan ada tahap pelaksanaan ya. Ini juga teknisnya ya, tentu ini udah teknis, masuk ke aktivitas pekerjaannya.
ada pengadaan material dan kebutuhan lainnya, kemudian ada menyusun anggaran definitif dan jadwal induk project, penyediaan dan mobilisasi tenaga kerja, pelaksanaan project sesuai lini masa ya, tadi ada deadline-nya kapan, kemudian ada penyelesaian project, praoperasi dan startup ya, kemudian dimulai langsung ya, kurang lebih seperti ini project, ada tahap perencanaan dan ada tahap pelaksanaan. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, itu tentang manajemen mutu ya. Manajemen mutu atau quality management adalah sebuah kerangka kerja untuk memastikan bahwa mutu dari produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Salah satu kerangka kerja atau best practice dalam manajemen mutu adalah Total Quality Management atau TQM. Kerangka kerja Total Quality Management adalah teknik yang didasarkan pada premis bahwa karyawan atau karyawati terus bekerja pada kemampuan mereka untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Ya. Kata total di sini berarti bahwa semua karyawan atau karyawati terlibat dalam proses operasional. Ya, tadi kalau kita bicara tadi rantai nilai itu ada primary dan support ya. Ada yang aktivitas utama, ada yang aktivitas support. Nah, walaupun ada aktivitas utama maupun aktivitas support, tapi seluruh bagian tersebut harus terlibat dalam proses operasional ya. Contohnya misalnya begini, untuk proses produksi manufaktur kita butuh 10 orang. Nah ini kan tentu tidak hanya bagian atau ruang lingkup dari manajemen operasi saja, di situ juga ada manajemen sumber daya manusia, HR ya, bagaimana HR atau human capital itu bisa memprovide 10 orang tersebut. Jadi konsepnya adalah premis ya. Nah, premis itu berarti pendapat awal ya, atau keyakinan ya, bahwa seluruh karyawan atau karyawati itu harus terlibat dalam proses operasional ya, tentu dengan job desk masing-masing gitu ya. Tapi keterlibatan mereka itu tentu dibutuhkan agar proses operasional bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau kita bicara TQM ada 8 prinsip Total Quality Management. Yang pertama adalah customer focus ya, atau berfokus pada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang menentukan apakah produk yang diberikan telah memenuhi kualitas sesuai ekspektasi atau belum. Dengan demikian, maka dalam proses operasional perlu memahami harapan pelanggan ya. Kita harus fokus pada pelanggan. Pelanggan kita siapa nih? Baik itu pelanggan dalam arti pengguna produk ya, customer, nasabah yang beli produk kita, ataupun pelanggan sebagai next proses atau proses setelah kita ya, tadi ya, setelah proses assembly misalnya itu ada proses QC. Nah jadi customernya tim produksi assembly itu adalah tim QC, itu customernya. Nah, jadi ada customer itu bisa dua ya, bisa internal ataupun eksternal ya. Tentu yang paling utama adalah eksternal ya, yang pelanggan yang beli produk kita. Nah, kemudian yang internal, misalnya kalau kita bicara proses assembly tadi, customer adalah QC ya, tim QC. Nah, tim assembly harus paham apa sih yang diharapkan oleh tim QC gitu ya. Nah, jadi supaya kerja itu bisa efisien, tidak bolak-balik ya. Karena kalau standarnya kurang nih kan balik lagi ke proses sebelumnya. Nah, itu kan tidak efisien gitu ya, inefisiensi. Ada biaya lagi gitu ya. Jadi pertama yang paling utama itu adalah customer focus. Jadi berfokus pada pelanggan. Pelanggan maunya apa sih? Nah, itu yang kita berikan gitu ya. Yang kedua, employee engagement atau keterlibatan karyawan-karyawati. Nah, ini tadi ya, total. Maksudnya kata total dalam quality management ini adalah karyawan-karyawati harus terlibat untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan sesuai ekspektasi pelanggan. Keterlibatan karyawan atau karyawati akan membentuk budaya untuk terus melakukan perbaikan gitu ya. Yang ketiga, proses approach, pendekatan proses. Perlu dilakukan pemetaan proses secara detail. Pemetaan proses disusun untuk mengevaluasi proses mana yang telah baik dan proses mana yang perlu diperbaiki. Ya. Analisis proses dapat menggunakan beberapa alat bantu manajemen atau manajemen tools, antara lain seperti SIPOC ya, flowchart dan lainnya. Flowchart itu diagram alur ya. Misalnya alur pertama menerima barang mentah. Kemudian setelah itu masuk ke proses selanjutnya, menguji barang mentah gitu ya, atau mengakses ya, menilai barang mentah. Kemudian nanti kita bagi dua hasil pengujiannya, apakah lolos QC ataukah
tidak lolos gitu ya. Kalau lolos gimana, kalau tidak lolos gimana. Nah, itu kita buat dalam bentuk flowchart atau diagram alur ya. Ada kotak-kotak, ada panah, kotak panah gitu ya, ataupun lainnya. Nah, jadi TQM ini menggunakan pendekatan proses. Jadi proses A, proses B, proses C, proses D. Nah, itu dievaluasi lagi. Kita perlu tahu proses mana sih yang kurang dan proses mana yang perlu dipertahankan. Yang keempat adalah sistem integration atau integrasi sistem. Integrasi sistem berarti bahwa setiap karyawan atau karyawati memiliki pemahaman yang seragam tentang kebijakan, standar, dan tujuan dari pekerjaan mereka. Dengan pemahaman tersebut, maka diharapkan karyawan atau karyawati mampu memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan. Jadi dari masing-masing, dari setiap karyawan itu apapun bagian ya, baik bagian produksi, baik bagian marketing, baik bagian SDM, itu harus memiliki pemahaman yang seragam ya, harus memiliki pemahaman yang seragam. Dia harus mengerti tentang kebijakan apa, standarnya seperti apa, dan tujuan dari pekerjaan mereka. Nah, jadi pemahaman yang seragam ya, kerja itu harus paham apa tujuannya gitu ya, sehingga dia bisa memberikan kontribusi secara optimal bagi perusahaan. Kalau orang kerja nggak tahu tujuannya apa, nah itu kan bingung ya, akhirnya dia bingung, dia jadinya seperti, ya mohon maaf dalam tanda kutip, seperti robot gitu ya, cuman menjalankan aktivitas saja sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, sebaiknya setiap karyawan atau karyawati itu memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan, standar, dan tujuan dari pekerjaan mereka. Nah, ini prinsip dari TQM. Dan yang kelima, strategic and systematic approach atau pendekatan strategis dan sistematis. Tujuan akhir dari seluruh proses adalah untuk mencapai visi, misi, dan strategi perusahaan. TQM berarti bahwa seluruh proses harus dilakukan secara sistematis agar dapat berjalan efektif dan efisien, serta memiliki tujuan yang sama, yaitu pencapaian visi, misi, dan visi misi perusahaan. Nah, kalau kita bicara sistematis ya, strategik itu tentu berkaitan dengan strategi perusahaan. Kalau kita berbicara sistematis ya, itu kurang lebih harus runut ya, harus runut sesuai dengan urutannya ya. Contoh seperti ini. Kalau kita berbicara sistematis, contohnya adalah pada saat kita membangun sebuah rumah misalnya. Kita membangun sebuah rumah itu, kalau secara urutannya, yang pertama itu dibangun harusnya adalah pondasinya dulu. Pondasinya dulu. Kita nggak mungkin bangun tiang dulu tanpa pondasi ya. Nah, itu kan tidak sistematis namanya. Jadi pertama dibangun adalah pondasinya dulu, baru kita bangun tiang gitu ya. Kalau kita bangun tiang dulu, pertama dia tidak akan kuat ya, karena nggak punya pondasi. Nah, kalau dia tidak kuat, dia akan roboh. Kalau dia roboh berarti biaya lagi gitu ya. Apa yang kita lakukan itu sia-sia. Nah, itu kan mubazir gitu ya, mubazir, sia-sia. In vain istilahnya kalau bahasa Inggrisnya. Apa yang kita lakukan, what we did in vain gitu ya. Apa yang kita lakukan itu ternyata sia-sia. Karena kenapa? Karena tidak sistematis. Harusnya bikin pondasi dulu, dia bikin tiang dulu. Nggak ada pondasinya, goyang, roboh gitu ya. Nah, jadi itu contoh sistematis. Yang keenam adalah continual improvement, perbaikan berkelanjutan. Proses perbaikan atau improvement menjadi hal yang wajib dilakukan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, jadi ada perbaikan berkelanjutan, berarti proses yang dilakukan akan semakin efektif dan semakin efisien dari waktu ke waktu. Hasil dari perbaikan proses dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, baik karena harganya semakin murah, ya ini karena biayanya diturunkan, biayanya mungkin lebih efisien, atau kualitas produk yang semakin baik. Nah, ini mungkin berdasarkan ekspektasi dari pelanggan, ingin tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu, atau pelayanan yang memuaskan. Jadi nasabah puas nih, customer delight gitu ya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah PDCA ya, atau Plan, Do, Check, Act gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara perbaikan berkelanjutan, itu berarti dari waktu ke waktu itu setiap proses operasional itu menjadi semakin efektif dan semakin efisien. Semakin efektif berarti semakin memenuhi harapan pelanggan. Semakin efisien berarti biaya yang dibutuhkan bisa diturunkan gitu ya.
Contohnya continual improvement ya, yang paling terkenal itu adalah Toyota Way ya. Toyota, kalau teman-teman lihat Toyota dari tahun ke tahun dia tentu akan membuat suatu perbaikan. Ya, contohnya misalnya sekarang tahun akhir 2021 ya, sekedar informasi itu ada All New Avanza dan ada All New Veloz gitu ya. Yang merupakan ada beberapa perbaikan yang mungkin all new ya, jadi semuanya itu beda. Nah, itu kan merupakan suatu hasil dari continual improvement ya yang dilakukan oleh Toyota gitu ya. Yang ketujuh, decision making based on fact ya, pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau based on data gitu ya. Segala keputusan yang diambil harus sistematis dan saintifik berdasarkan data dan kenyataan yang terjadi. Data memegang peranan kunci sehingga keputusan yang diambil dapat berdampak pada perbaikan proses bisnis. Ya, jadi harus ada datanya ya, harus based on data, harus akuntabel, harus bisa diperiksa gitu ya, akuntabilitas ya, harus bisa diperiksa. Jadi ketika teman-teman membuat suatu keputusan itu harus jelas datanya, faktanya, dan datanya juga harus sesuai fakta ya, jangan sampai data yang manipulatif, ABS asal bapak senang. Oh bagus pak, bagus pak, bagus pak. Oh customer kita puas pak, ternyata di lapangan customernya komplain gitu ya. Nah itu kan harus, jadi based on fact, berdasarkan dari kenyataan ya, dan based on data gitu ya, data yang real, jangan data yang manipulatif. Kedelapan adalah communication. Komunikasi dibutuhkan dalam proses operasional. Dengan komunikasi yang baik, maka seluruh pihak yang terlibat akan memiliki pemahaman yang seragam dan pemahaman tentang tujuan serta output yang diharapkan dari pekerjaan mereka. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan motivasi karyawan atau karyawati, meningkatkan kolaborasi dari bermacam fungsi dan bagian, serta dapat meningkatkan inovasi bisnis. Ya, jadi harus ada komunikasi ya. Antara bagian A dengan bagian B itu harus ada komunikasi. Jangan sampai tidak ada komunikasi. Ya, kalau tidak ada komunikasi maka bagian A kemana, ke kanan, bagian B ke kiri, ujung-ujungnya visi misi dan strategi perusahaan tidak berjalan gitu ya, tidak tercapai gitu ya. Nah, ini perlu komunikasi, termasuk komunikasi top down dari atasan kepada bawahan. Atasan maunya apa? Itu harus clear ya, harus jelas, harus dikomunikasikan dengan baik, harus efektif ya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menyampaikan pesan antara pemberi pesan, antara pesan yang diberi antara pemberi pesan dengan penerima pesan itu sama gitu ya, pesannya sama gitu ya. Atasan maunya A, karyawan terimanya oh ya, atasan saya maunya A. Nah, itu baru namanya efektif, pesannya sama ya. Jangan pemberi pesan maunya A, yang diterima oleh penerima pesan B. Nah itu kan berarti tidak efektif komunikasinya. Nah inilah 8 prinsip dari Total Quality Management atau TQM gitu ya. Ini kita masuk ke contoh implementasi TQM dalam proses operasional. Nah ini apa sih hubungannya antara manajemen operasi dengan manajemen mutu? Itu tuh ada hubungannya ya. Manajemen operasi ini kan tujuannya bagaimana menciptakan atau membuat atau mentransformasi dari input menjadi output. Kalau kita bicara output, tentu itu ada standar mutu yang harus dipenuhi gitu ya, baik secara dimensi, baik secara kualitas ya, hal-hal lain yang harus dipenuhi sehingga produk yang dihasilkan oleh operasi ini, oleh manajemen operasi, bisa dibeli oleh customer atau pelanggannya gitu ya. Kalau dibeli berarti kan ada pendapatan, dan kalau ada pendapatan berarti ada profit gitu ya. Contoh nih ya. Terdapat persediaan yang tidak terpakai sekitar 5%. Ya, inventory tidak terpakai sekitar 5%. Jadi di awal kita sudah kita singgung ya bahwa inventory itu akan berdampak pada biaya gudang ya, biaya transportasi ya, kalau misalnya gudangnya ada butuh transport, dan juga belum lagi risiko kalau barang mentah itu expire gitu ya. Kalau untuk contoh misalnya teman-teman dagang sayuran itu kan besok udah busuk ya, kalau tidak laku maka besok dia busuk dan tinggal dibuang gitu ya, itu kan sayang ya. Ini misalnya terdapat persediaan yang tidak terpakai sekitar 5%. Kemudian kok 5% masih cukup banyak nih, biayanya lumayan besar.
Dilakukan analisis data produksi sehingga persediaan yang tersisa hanya 3%. Nah, contohnya kita punya target produksi 100, rata-rata mungkin sekitar 100, maka kita butuh persediaan ya 110 lah ya. 110 ternyata setelah dipraktikan, oh ternyata turun nih dari 5% menjadi 3% ya. Nah, dari sisi waktu contoh yang lain, untuk memproduksi satu output dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, kemudian dilakukan analisis proses kerja dan faktor lain sehingga satu output dihasilkan dalam 1,5 jam. Nah, ini berarti ada efisiensi sekitar setengah jam ya untuk satu output. Nah, kalau efisien gini berarti kan dulu kita dalam waktu misalnya 6 jam itu cuma dapat 3 output ya, karena 2 jam, 6 jam bagi 2, 3 output. Sementara kalau setelah kita lakukan improvement ya dengan prinsip-prinsip TKM tadi, dalam waktu yang sama 6 jam kita bisa menghasilkan output lebih banyak ya. Berarti ada 4 ya, 3 banding 4. Nah, itu kan juga lebih produktif ya. Ini dari sisi waktu. Nah, ini dari sisi misalnya dari sisi kualitas produk. Dari 100 output produk, 5 unit dianggap cacat dan tidak layak. Berarti sekitar 5% gagal gitu ya, default. Nah, kemudian dilakukan analisis bahan baku dan proses. Nah, mungkin tidak layaknya kenapa nih? Apakah di prosesnya, apakah di inputnya? Nah, itu kan kita analisis SIPOC tadi ya. Bahan baku seperti apa nih? Jadi bahan bakunya yang kualitasnya kurang gitu ya, atau prosesnya yang tidak efisien, atau prosesnya yang tidak efektif. Ada proses yang salah gitu ya. Nah, ini sehingga setelah dievaluasi dilakukan perbaikan sehingga produk cacat menjadi 2% gitu ya. Berarti bahan bakunya diperbaiki, prosesnya diperbaiki sehingga dari 5 unit menjadi 2 unit gitu ya. Itu 2%. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara proses ya, kalau kita bicara efisiensi, proses juga perlu dilakukan efisiensi ya. Jadi efisiensi itu tidak hanya terkait dengan uang ya. Dari biayanya misalnya dari biaya 1 juta jadi biaya 800.000 itu efisien. Nah, tapi secara proses juga bisa dilakukan efisiensi. Contohnya apa? Contohnya yang pertama misalnya, kenapa sih waktunya kita butuh 2 jam? Oh, ternyata kita ada 10 proses yang perlu dilakukan sehingga waktunya 2 jam gitu ya. Kemudian kita evaluasi prosesnya. Dari 10 itu kita evaluasi lagi nih. Ternyata nggak 10-10-nya ada, nggak semua 10-nya penting kok. Ternyata ada 2 yang bisa dibuang atau digabungkan dengan proses lainnya, sehingga total kita hanya butuh 8 proses gitu ya, 8 tahapan proses. Nah, karena dari 10 menjadi 8 sehingga akan berdampak pada waktunya dari 2 jam menjadi 1,5 jam gitu ya. Jadi itulah gunanya analisis proses. Baik itu kita bisa dari sisi persediaan yang tidak terpakai ya, produktivitas, ataupun waktu, atau dari sisi kualitas dari produk tersebut ya. Ini contoh implementasi dari TKM dalam proses operasional. Baik, kita masuk ke take away ya. Operasi merupakan kunci aktivitas dari bisnis karena terkait proses untuk menciptakan output. Nah, ini kunci ya. Ya, semua juga kunci ya. Kan marketing juga kunci, operasi juga kunci ya. Tapi operasi ini cukup krusial. Kenapa? Karena dia yang menentukan bagaimana kualitas output atau bagaimana kualitas produk yang dihasilkan gitu ya. Apakah memenuhi ekspektasi pelanggan atau jangan-jangan cacat gitu ya. Nah, tentu harapan kita bagaimana output dari proses operasi ini bisa sesuai harapan pelanggan sehingga bisa digunakan oleh pelanggan dan perusahaan mendapat pendapatan, kemudian mendapatkan profit gitu ya. Nah, ruang lingkup manajemen operasi yaitu bagaimana sebuah bisnis mentransformasikan input menjadi output. Pemetaan proses operasional dapat menggunakan kerangka SIPOC, yaitu supplier, input, proses, output, dan customer. Customer adalah dapat dimaknai dengan pelanggan atau pengguna produk, ataupun pihak internal yang menindaklanjuti output. Misalnya QC menjadi customer bagian produksi. Ya, jadi customer itu bisa 2 ya, bisa secara internal maupun secara eksternal atau yang benar-benar pelanggan, benar-benar yang beli produk kita. Nah, selain SIPOC, manajemen operasi juga dapat menggunakan alat bantu manajemen atau manajemen tools lainnya.
seperti analisis rantai pasok dan analisis rantai nilai ya, guna mengidentifikasi tahapan kerja dan nilai tambah dari setiap proses yang dijalankan. Dan tujuan utama dari manajemen operasional atau manajemen operasi adalah bagaimana menjadikan proses operasional efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat menerapkan Total Quality Management atau TQM yang dijiwai semangat continual improvement atau perbaikan secara berkelanjutan. Dari yang kurang efektif menjadi efektif, dari yang efisien menjadi semakin efisien. Gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya harga bisa semakin, biaya bisa kita tekan. Kalau biaya kita tekan, harga bisa lebih murah, gitu ya. Atau kualitas produk bisa lebih meningkat. Dengan biaya yang sama, kualitas produk bisa lebih meningkat. Kemudian terkait dengan jasa juga ya, semakin memuaskan dan semakin memenuhi harapan pelanggan sehingga tercipta yang namanya customer delight. Baik, ini adalah referensi yang bisa dijadikan bahan bacaan lebih lanjut. Kita masuk sampai ke akhir sesi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.